Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, di lapangan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini menceritakan tentang kisah lahirnya Nabi Hud alaihissalam, dan keangkuhan kaum Ad. Seluruh rangkaian kisah Nabi Hud alaihissalam ini tertulis dalam kitab suci agama Islam, Al-Quran. Di sana, tertulis bahwa Nabi Hud alaihissalam merupakan anak keturunan dari Sam bin Nuh. Artinya, dalam riwayat jelas disebutkan jika Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Hud alaihissalam sudah dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji. Adapun sikap terpujinya ini adalah jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, pekerja keras hingga bijaksana dan ramah. Tidak heran, jika Nabi Hud alaihissalam sangat mudah bergaul dengan teman-teman sepantarannya. Dalam sejarah Nabi Hud, diketahui bahwa selama masa hidupnya, beliau menempati sebuah daerah yang berada di antara Yaman dan Oman. Daerah ini disebut dengan Hadramut. Disebutkan bahwa daerah tersebut memiliki tanah yang sangat subur mulai dari kebun, tanaman, buah hingga sungai. Selain ladang pertanian yang subur, penduduk sekitar daerah tempat Nabi Hud dilahirkan juga dilimpahi hewan ternak yang sehat. Tidak heran jika penduduknya sangat makmur. Kemakmuran inilah yang membuat penduduk tersebut tumbuh menjadi sombong dan angkuh. Adapun nama kaum yang ada di area tempat tinggal Nabi Hud adalah Ad. Tidak hanya dikenal dengan sifatnya yang angkuh dan sombong, kaum Ad juga tidak mengakui kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih 3 berhala yang diberi nama Samad, Samud, dan Huran. Untuk itu, Nabi Hud alaihissalam pun diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah pada kaum Ad. Tentu saja, perjalanan dakwah beliau tidak mudah. Kaum Ad yang sedari awal sudah memiliki sifat yang angkuh dan sombong pun dengan sangat lugas menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam. Dalam kisah Nabi Hud juga disebutkan jika kaum Ad dengan lantang menantang sang Nabi saat dinasehati. Kami sama sekali tidak akan diazab. Begitulah seruan angkuh kaum Ad. Disambung lagi, mereka menegaskan tidak akan berhenti menyembah berhala dan tidak akan percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui kaumnya tidak kunjung ada yang beriman, Nabi Hud pun mulai menunjukkan beberapa bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, usaha ini nampaknya tidak berhasil. Mereka masih tetap sombong dan bahkan sampai mulai memberikan ancaman pada Nabi Hud alaihissalam. Sampai suatu hari, Nabi Hud alaihissalam lagi-lagi memperingatkan kaumnya akan azab yang mungkin akan diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja, lagi-lagi beliau menerima penolakan keras. Karena itulah, perlahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menurunkan peringatan dan azabnya kepada kaum Ad. Karena kesombongan kaum Ad tidak kunjung mereda, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan musim kemarau yang panjang. Musibah kemarau yang panjang ini pun membuat pada kaum Ad merasa khawatir. Bagaimana tidak, selama ini mereka berbangga karena memiliki lahan yang sangat subur. Dalam kisah Nabi Hud juga ditulis bahwa keresahan tersebut merupakan celah besar yang bisa dimanfaatkan untuk meyakinkan kaum Ad akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, mereka lagi-lagi menolak bertaubat dan malah memilih untuk percaya pada berhala yang sejak lama disembah. Hingga pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perlahan memberikan pertanda lewat adanya awan hitam pekat yang menyelimuti langit tempat tinggal kaum Ad. Awalnya, mereka sempat bahagia karena awan tersebut dianggap pertanda musim hujan akan segera turun. Tidak pelak, mereka pun menyambut sukacita. Sayangnya, awan hitam tersebut tidak hanya menurunkan hujan. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menurunkan angin topan yang sangat dahsyat sehingga merobohkan seluruh bangunan. Tidak tanggung-tanggung, bencana ini disebutkan berlangsung selama 8 hari 7 malam.
Diceritakan juga dalam kisah teladan Nabi Hud alaihissalam singkat bahwa kedahsyatan bencana tersebut tidak hanya memporak-porandakan bangunan. Namun, seluruh kaum Ad yang ingkar pun juga turut dibinasakan. Pada waktu yang sama, jasad-jasad mereka bergelimpangan tidak berdaya. Itulah sebuah kisah lahirnya Nabi Hud alaihissalam dan kisah kaum Ad yang angkuh dan sombong. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.